Semua orang tahu jika polisi adalah salah satu profesi favorit di Indonesia, dan saking favoritnya seleksi masuknya pun ketat banget. Bahkan sampai tahun 2024 ini saja jumlah kota yang dibuka hanya mencapai 14.400 anggota. Dengan rincian 12.800 untuk anggota Bintara Polri dan 1.600 untuk Tamtama Polri. Bapak polisi ya? Pendaftaran masuk Polri kemana ya Pak? Buat anak saya. Ibu bisa langsung cek aja Bu di websitenya. Gratis ya Pak? Gratis. Oh siap! Lanjut! Tentunya itu tak sebanding dengan jumlah peminatnya, yang dimana di tahun 2023 saja itu ada sebanyak 154.007 orang yang mendaftar. Nah, di segmen ini kita akan membahas berapa sih besarnya gaji polisi itu dari yang terkecil hingga yang terbesar, dan mengapa profesi polisi itu sangat banyak diminati. Tapi sebelumnya disclaimer dulu bahwa dalam pembahasan ini tidak ada maksud sama sekali untuk menjelekkan apalagi membanding-bandingkan pendapatan polisi dengan profesi lainnya. Jadi video ini dibuat murni hanya untuk hiburan serta edukasi untuk kita semua yang ingin mengetahui berapa sih besarnya gaji polisi itu. Nah, bagi yang penasaran, tonton video ini sampai habis ya. Penerimaan anggota Polri sebentar lagi dibuka nih. Ayo adik-adik putra-putri terbaik Pasaman, persiapkan diri kamu menjadi anggota Polri. Persiapkan diri kamu mulai dari kesehatan, psikologi, akademik, dan jasmani. Ayo bergabung bersama kami di Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sebenarnya jika tolak ukurnya adalah gaji, profesi polisi itu bisa dibilang memiliki gaji yang relatif kecil. Apalagi jika masih dalam pangkat tamtama. Karena jika dibandingkan dengan gaji pegawai swasta, terutamanya pegawai pariwisata, yang dimana mereka umumnya mendapatkan benefit seperti service charge dan tipping. Tapi ingat, ini belum termasuk tunjangannya ya. Karena biasanya tunjangan untuk abdi negara seperti polisi itu umumnya jauh lebih besar dari gaji polisi itu sendiri. Dalam instansi kepolisian ada beberapa pangkat, yang dimana pangkat tamtama adalah yang paling rendah. Dimana untuk pangkat ini biasanya mendapatkan gaji yang dimulai dari Rp2.741.300 untuk Bayangkara II dan Rp3.197.000 untuk Arjun Brigadir Polisi. Di tingkat selanjutnya diisi oleh golongan 2, yaitu Bintara. Untuk golongan ini terdiri dari 6 pangkat, yang dimana untuk pangkat terendah mendapatkan gaji sekitar Rp3.733.000 dan Rp4.355.400 untuk di pangkat tertingginya. Selanjutnya untuk golongan ketiga ada perwira pertama, yang dimana pada golongan ini terdapat 3 pangkat, yaitu Inspektur Polisi 2, Inspektur Polisi 1, dan diakhiri oleh Arjun Komisaris Polisi atau biasa disebut AKP. Nah, untuk golongan ketiga ini, gaji terkecil berada di sekitaran Rp4.779.300. Dan untuk pangkat tertingginya mendapatkan gaji sekitar Rp5.163.000. Masuk ke tingkat selanjutnya, ada golongan 4, yaitu perwira menengah. Pada golongan ini terdapat 3 jenjang pangkat, yang diawali oleh pangkat komisaris polisi. Pada tingkatan ini, gaji yang didapat sekitar Rp5.324.600. Lanjut ke tahap berikutnya, ada Arjun Komisaris Besar atau AKBP, yang memiliki pendapatan bersih mencapai Rp5.491.200. Dan untuk pangkat tertingginya dalam golongan 4 yaitu Komisaris Besar Polisi atau Kombespol, yang memiliki pendapatan bulanan sekitar Rp5.663.000. Oke, bagi kalian yang masih setia menonton sampai di sini, aku ucapin terima kasih ya. Nah, sekarang kita sampai di golongan perwira tinggi.
atau biasa disebut sebagai golongan para jenderal. Kau terima uang, kau saya sikat sama saya. Karena saya tidak mengenal itu dan sekarang kita bertugas di situ. Dalam golongan ini, gaji yang didapatkan bisa mencapai Rp5.840.100 hingga Rp6.405.500. Nah teman-teman, seperti yang sudah kita bicarakan di awal, kalau abdi negara seperti instansi kepolisian itu pastinya akan mendapatkan yang namanya tunjangan kerja. Dan jumlahnya itu bisa jauh melebihi gaji pokok mereka sendiri. Tunjangan ini didasarkan pada kelas jabatan dari polisi yang bersangkutan. Yang dimana nih ya, terdapat 17 kelas jabatan. Untuk kelas tertingginya, jumlah tunjangan yang didapatkan bisa mencapai Rp34.902.000. Dan ini tentunya secara tidak langsung akan menjawab pertanyaan kedua di atas, tentang mengapa banyak orang yang ingin mencalonkan diri menjadi anggota polisi. Walaupun sebenarnya agak sedikit tabu untuk dibicarakan, tapi suka atau tidak suka, profesi polisi menawarkan stabilitas dan keamanan kerja yang tinggi. Dan ini tentunya menjadi faktor yang sangat penting di tengah ketidakpastian ekonomi global. Nah, segitu dulu ya cerita kita hari ini. Thank you for watching. See you in next video.